Crystal Palace negosiasi dengan Arsenal untuk Reiss Nelson. Apa yang ditawarkan Piero Hincapié kepada Arsenal? Hasil drawing Piala Carabao Cup ronde 3, Arsenal dan Liverpool sepele. Manchester United nangis di pojokan. Arsenal bisa manfaatkan saga Alexander Isak saat melawan Liverpool. Arsenal masuk grup neraka Liga Champions, Bayern, Inter, hingga Atletico menanti. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Crystal Palace negosiasi dengan Arsenal untuk Reiss Nelson. Crystal Palace dikabarkan tengah menjalin pembicaraan dengan Arsenal untuk merekrut winger Reiss Nelson sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada Sabtu September. Dengan lini serang The Gunners yang semakin penuh di bawah asuhan Mikel Arteta, Nelson kini tersisi dalam daftar pilihan utama. Klub London Utara tersebut pun terbuka untuk melepasnya secara permanen. Crystal Palace sendiri baru saja melepas Eberechi Eze ke Arsenal pekan lalu. Manajer Oliver Glasner ingin memperkuat sektor serang sebelum deadline day dan Nelson masuk dalam radar sebagai opsi tambahan. Menurut laporan The Sun, Palace sedang bernegosiasi dengan Arsenal untuk menebus sang winger dengan biaya sekitar 15 juta euro. Fulham sejatinya sempat berpeluang membawanya kembali ke Craven Cottage. Tetapi klub London Barat itu kini mengalihkan fokus ke target lain. Dengan begitu, Crystal Palace diyakini tidak akan menghadapi persaingan berarti untuk mengamankan jasa Nelson yang masih memiliki kontrak 2 tahun di Emirates Stadium. Apa yang ditawarkan Piero Hincapié kepada Arsenal? Ketertarikan Arsenal terhadap Hincapié menimbulkan pertanyaan. Apa yang disukai Arteta dari back kidal yang serba bisa? Dan apa yang dapat diberikan Hincapié yang belum dimiliki Arsenal? Dari sudut pandang analitik, Hincapié bukanlah pemain yang paling mudah dinilai. Baik dari sisi kiri formasi, 3 back maupun sebagai back sayap. Performanya seringkali ditentukan oleh peran taktisnya, sehingga sulit untuk membandingkan profil statistiknya sepanjang musim dengan rekan-rekan di posisi yang sama. Secara umum, kedatangan Alejandro Grimaldo di Leverkusen telah membuat pemain berusia 23 tahun itu bergeser ke peran yang lebih dalam dan lebih berfokus pada build-up. Hincapié memiliki banyak pengalaman mengisi sejumlah posisi di sisi sayapnya yang lebih kuat. Ia masih mampu maju dan bertukar posisi dengan rekan setim yang lebih maju, memanfaatkan momen-momennya untuk menyerang sepertiga akhir dengan berlari tumpang tindih dan tumpang tindih. Dalam pertandingan-pertandingan, ia berhasil didominasi Leverkusen di bawah Xabi Alonso. Hincapié seringkali terlibat aktif dalam upaya menembus pertahanan lawan dengan umpan-umpan lambung ke depan. Agresivitas dan kekuatan yang ia bawa dengan larinya tanpa bola dari posisi bek sayap ditambah kualitas build up-nya akan menjadikan Hincapié pilihan menarik bagi Arteta. Hasil drawing Piala Carabao Cup ronde 3, Arsenal dan Liverpool sepele. Manchester United nangis di pojokan. Mayoritas tim Big Six tradisional kecuali Manchester United mendapat undian muda di ronde ketiga Piala Carabao. Contohnya Arsenal dan Liverpool yang musim kemarin bersaing di jalur perebutan gelar juara Liga Inggris. Arsenal hanya akan bertemu Port Vale FC, sedangkan Liverpool jumpa Southampton saja. Sementara Manchester City juga mendapat hasil undian yang sepele dengan bertemu Huddersfield Town. Begitu pula dengan Chelsea dan Tottenham Hotspur yang diuntungkan dengan undian karena bertemu tim kecil. Chelsea akan bermain melawan Lincoln City. Sementara Tottenham jumpa Doncaster Rovers di ronde ketiga. Melihat calon-calon lawan yang akan dihadapi klub-klub raksasa tersebut, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak lolos ke babak keempat. Yang menjadi sorotan tajam justru tidak adanya Manchester United di ronde ketiga. Ya, Manchester United dipastikan tidak akan tampil di babak ketiga setelah tersingkir secara dramatis dan tragis di ronde kedua. Dikala klub Big Six lainnya baru memulai perjalanannya di babak ketiga, berbeda dengan Manchester United. Setan Merah yang musim lalu hanya bisa menyelesaikan kompetisi Liga Inggris di peringkat 15 harus memulai langkahnya dari ronde kedua.
Apesnya lagi, Manchester United langsung tersingkir sekaligus gagal melaju ke babak selanjutnya. Setan Merah dipaksa nangis di pojokan sendirian setelah disingkirkan klub kasta keempat, Crimson Town, lewat adu penalti dengan skor 12-11. Setelah skor waktu normal menunjukkan hasil imbang 2-2. Tersingkir di ronde kedua melawan tim anta berantah jelas menjatuhkan harga diri Setan Merah. Arsenal bisa manfaatkan saga Alexander Isak saat melawan Liverpool. Arsenal diyakini dapat mengambil keuntungan dari saga transfer Alexander Isak ketika mereka bertandang ke Anfield menghadapi Liverpool akhir pekan ini. Hanya beberapa hari sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Situasi kian memanas setelah Isak dikabarkan menolak kembali bermain untuk The Magpies demi memaksa kepindahan ke Anfield. The Reds diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan. Mantan bek Arsenal, Lauren menilai kondisi ini bisa menguntungkan tim asuhan Mikel Arteta. Anda harus mengincar 3 poin dan tidak berpikir soal hasil imbang, ujar Lauren kepada SODds.com. Momentum Arsenal sangat bagus, mereka menang tandang lawan Manchester United dan meraih 3 poin dari Leeds. Sekarang saat yang tepat untuk pergi ke Anfield dan menang. Lauren menegaskan bahwa meski laga tidak akan mudah, Arsenal berada dalam posisi mental dan kualitas permainan yang baik. Kami siap menang melawan Liverpool dan semoga bisa terus bersaing untuk juara Liga. Kami berharap situasi Isak bisa mengganggu Liverpool, tapi yang terpenting Arsenal fokus meraih 3 poin. Tambahnya. Arsenal masuk grup neraka Liga Champions, Bayern, Inter, hingga Atletico menanti. Arsenal akan melakoni lawan-lawan berat di fase grup Liga Champions 2025-2026. Dalam undian yang digelar Kamis 28 Agustus 2025, The Gunners mendapat lawan-lawan berat seperti Bayern Munich, Inter Milan, dan Atletico Madrid. Selain itu, Arsenal juga dijadwalkan berjumpa dengan klub Brugge, Olympiakos, Slavia Praha, Kairat Almaty, serta Athletic Club. Dalam format baru Liga Champions ini, Arsenal akan memainkan 8 pertandingan, 4 laga kandang dan 4 laga tandang. Emirates Stadium dipastikan bakal menyajikan duel menarik karena tim asuhan Mikel Arteta menjamu Bayern Munich, Atletico Madrid, Olympiakos, serta tim debutan asal Kazakhstan, Kairat Almaty. Duel melawan Bayern diyakini akan menjadi ujian terbesar. Raksasa Jerman itu adalah juara bertahan di Bundesliga dan menjadi salah satu favorit juara Liga Champions musim ini. Arsenal juga akan menghadapi tantangan berat dalam laga tandang. The Gunners dijadwalkan kembali ke San Siro untuk menghadapi Inter Milan setelah musim lalu kedua tim juga saling berhadapan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!